Selamat pagi, salam sehat selalu, tetap semangat belajar matematika wajib. Kita lanjutkan materi untuk induksi matematika, bagaimana membuktikan sebuah pernyataan apabila soal dalam bentuk keterbagian. Prinsip pembuktian induksi matematika apabila soal berbentuk keterbagian adalah seperti di bawah ini ya. Kita ingat ilmu kita SD, 6 habis dibagi 2. Betul ya? Kenapa? Karena ada 3 bilangan bulat, sehingga berlaku 6 sama dengan 2 yang dikali 3. Demikian juga 24 habis dibagi 3. Kenapa? Karena ada 8. 8 ini juga bilangan bulat, sehingga berlaku 24 sama dengan 3 yang dikali 8. Nah, prinsip keterbagian ini yang didapat waktu SD kita gunakan untuk pembuktian induksi matematika. Contoh ya, buktikan dengan induksi matematika pernyataan berikut. N kali N plus 1 habis dibagi 2 untuk N bilangan asli. Ingat bilangan asli 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ada 2 langkah seperti biasa, langkah basis untuk N sama dengan 1. Substitusi aja N sama dengan 1. Kita cek untuk yang pernyataan N ini ya. N-nya kali dengan 1, 1 kali 1 plus 1, hasilnya adalah 2. Apakah 2 habis dibagi 2? Kita tahu kalau 2 habis dibagi 2. Oke, benar atau terbukti. Sekarang langkah induksi. Langkah induksi adalah kita andaikan benar untuk N sama dengan K. Siapa N sama dengan K? Ya, pernyataan ini kita ganti N-nya dengan K. Yaitu K kali K plus 1 habis dibagi 2. Ya. Yang artinya apa? K kali K plus 1 habis dibagi 2. Ya berarti ada P sehingga berlaku K kali K plus 1 sama dengan 2 kali P. Nah, oke, kita ingatkan kembali mumpung slide-nya belum dihapus ya atau belum berganti. Kita ikuti prinsip SD. 6 habis dibagi 2 karena apa? Ada 3 di mana berlaku 6 adalah 2 kali 3. Demikian juga yang ini. K kali K plus 1 habis dibagi 2. Artinya apa? Ada P. P ini sembarang ya. Sehingga berlaku K kali K plus 1 sama dengan 2 yang dikali P. Nah, ini kita gunakan sebagai bekal atau sebagai modal untuk membuktikan untuk N-nya sama dengan K plus 1. Kalau ini kan N sama dengan K. Oke, kita lihat. Akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, siapa? Ini PN-nya adalah N kali N plus 1. Kita substitusi N-nya ganti K plus 1, K plus 1. Bagaimana caranya? Endingnya harus dibuktikan dia habis dibagi 2. Atau 2 kali sesuatu. Jadi endingnya adalah seperti itu ya. 2 kali sesuatu, maka si ini, bilangan ini, K plus 1 kali K plus 1 plus 1, pastilah habis dibagi 2. Nah, gimana caranya? Oke, kita cermati. Untuk yang di dalam kurung kotak ini, kita jadikan K plus 2, karena 1 ditambah 1 adalah 2. Kemudian dikalikan, distribusikan akan menjadi K kuadrat plus 2K plus K plus 2. Nah, masing-masing suku, setiap 2 suku, oke. Ini ditukar, K-nya taruh depan, 2K taruh belakang. Kenapa? Karena 2 ini punya faktor yang sama, sama-sama punya 2. Nah, jadi kita tujuannya adalah seperti itu. Kemudian untuk 2 suku yang berdekatan, K kuadrat plus K, itu kita faktorkan atau kita keluarkan K-nya, karena faktor yang sama adalah K. Yang di dalam kurung adalah K plus 1. Kenapa? Karena kalau K kali K adalah K kuadrat, ditambah K kali 1 adalah K. Kemudian untuk yang 2 suku yang belakang, ini pun sama-sama punya faktor 2. 2 kita keluarin, jadi 2 yang dikali K plus 1. Karena kalau kita kalikan, dia akan menjadi 2K plus 2. Oke. Nah, untuk yang suku yang depan, K kali K plus 1 itu adalah sama dengan 2P. Loh, dari mana ini Pak? Nah, dari pengandian yang kemarin. Yang tadi ya, slide tadi. Kita lihat kan slide tadi. Nah, ini pengandian untuk N sama dengan K. K kali K plus 1 adalah 2P. Nah, ini kita pakai. Jadi, K kali K plus 1 adalah 2P. Sementara untuk yang bagian belakang, biarkan aja. Nah, ini sudah punya faktor yang sama, yaitu faktor 2.
2P tambah 2 kali K plus 1. 2-nya kita keluarin. Jadi yang di dalam kurung adalah P plus K plus 1. Nah, terlihat bahwa ini K plus 1 kali K plus 1 plus 1 punya faktor 2P atau 2 kali sesuatu tadi. Maka terlihat bahwa ini habis dibagi 2. Ya, habis dibagi 2. Karena ada ini P plus K plus 1 sehingga berlaku K plus 1 yang ini ya, plus K plus 1 kali K plus 1 plus 1 sama dengan 2 yang dikali sesuatu ini tadi. Nah, dari langkah 1 dan 2 maka terbukti bahwa N kali N plus 1 habis dibagi 2 untuk semua N bilangan asli. Sekarang contoh soal yang kedua. Saya ambilkan dari halaman 18 nomor 21. Buktikan dengan induksi matematika untuk N bilangan asli berlaku 3 pangkat 2N dikurangi 1. Nah, dikurangi 1 ini bukan pangkatnya ya. Habis dibagi 8. Nah, konsepnya sama seperti SD tadi. Langkah basis, N kita ganti 1. Benar enggak? 2 pangkat 2 kali 1 berarti 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 kali 1, 3 pangkat 2 yaitu 9. Dikurangi 1, 9 kurangi 1, 8. 8 habis dibagi 8. Oke, betul. Sekarang langkah induksi. Andaikan benar untuk N sama dengan K, yaitu 3 pangkat 2K yang dikurangi 1 habis dibagi 8. Nah, ini N-nya ganti dengan K. Andaikan benar dia habis dibagi 8. Maka artinya apa? Ada H. H itu sesuatu ya. Bisa ganti H, kalau tadi soal tadi P ya, atau abjad yang lain banyak. Sehingga berlaku 3 pangkat 2K min 1 sama dengan 8H. Nah, ini ya. Oke, ini modal kita atau bekal kita untuk membuktikan kalau pernyataan kita ganti N-nya K plus 1. Kalau kita ganti K plus 1 harus ditunjukkan bahwa dia habis dibagi 8 juga. Atau 8 kali sesuatu tadi. Ya. N kita ganti K plus 1. N ini kita ganti K plus 1 jadi 2 kali K plus 1 yang dikurangi 1. Kalikan 2K plus 2 ya. Kemudian operasi pangkat artinya dari sini adalah 3 pangkat 2K yang dikali 3 pangkat 2. Perkalian pangkat ini pangkatnya dijumlah. Kita uraikan ini. Kemudian kita tulis ulang. Nah, kemudian ini jadi 9 yang dikurangi 1. Nah, kemudian dari sini yang depan ini tetap, kemudian yang dikurangi 1 itu bisa kita cari dari min 9 yang ditambah 8. Jadi min 9 ditambah 8 adalah min 1. Ini akal-akalan kita ya. Jadi akal-akalan kita. Gunanya untuk apa? Karena untuk memunculkan bahwa dua suku yang di depan ini ya, pengurangan ini punya sama-sama faktor 9. Jadi 9 kita keluarin. Jadi dia akan menjadi 3 pangkat 2K yang dikurangi 1. Kenapa? Karena 9 kalau dikalikan ini akan jadi ini. 9 kalikan itu akan jadi itu. Nah, tujuannya adalah apa? Untuk mengganti. Nah, ini mengganti bentuk 3 pangkat 2K min 1 menjadi 8H. Kok bisa dari 8H? Karena kita punya pengandaian di sebelumnya, langkah sebelumnya ya. Jadi 8H itu bisa kita andaikan sebagai hasil dari 3 pangkat 2K yang dikurangi 1. 3 pangkat 2K kurangi 1 kita ganti dengan 8H. Gunanya untuk apa? Karena memunculkan 8 ini ya, angka 8 ini. Karena kita kan habis dibagi 8. Jadi munculkanlah angka 8. Suku depan ditambah 8, suku belakang sama-sama punya 8. Faktor yang sama kita keluarin, maka yang di suku depan tinggallah 9H, yang belakang tinggal 1. Oke. Jadi terlihat bahwa ini 8 kali sesuatu. Sesuatunya adalah 9H plus 1. Oleh karena itu dari bentuk ini kita bisa katakan 3 pangkat 2 K plus 1 min 1 habis dibagi 8. Karena ada ini, sesuatu ini yaitu 9H plus 1. Sehingga berlaku 3 pangkat 2 K plus 1 min 1 sama dengan 8 kali 9H plus 1. Nah, dari langkah 1 dan 2 maka terbukti. Untuk setiap N bilangan asli berlaku 3 pangkat 2 N min 1 habis dibagi 8. Oke, saya kira itu saja dari saya. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat pagi.